Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendapatan nasional yang akan dimulai oleh saya sendiri, Iklimah Huri Nabila, yang akan menjelaskan tentang definisi apa itu pendapatan nasional. Di dalam setiap negara atau suatu negara pasti memiliki sumber pendapatan yang dihasilkan oleh negaranya sendiri. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang juga memiliki sumber pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam negara. Di mana di dalam pendapatan nasional, semakin tinggi pendapatan nasional yang dihasilkan atau pendapatan negara yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan kelas perekonomian masyarakat di dalam negara tersebut. Pendapatan nasional merupakan pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam suatu negara, yang biasanya dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat tingkat perekonomian yang ada di dalam suatu negara. Jadi, pendapatan nasional merupakan hasil seluruh produksi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat warga negara yang ada dalam kurun waktu atau periode tertentu yang ditentukan oleh nilai pasar yang sedang berlaku. Di dalam pendapatan nasional juga biasanya mengandung beberapa hal seperti jumlah perusahaan laba perusahaan domestik, pendapatan masyarakat, lalu upah pekerja asing, serta beban pajak penjualan dan penghasilan seluruh warga negara atau masing-masing warga negara. Pendapatan nasional biasanya digunakan untuk membangun perekonomian suatu negara, baik itu membangun perekonomian hingga pembangunan infrastruktur. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Di mana di Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur dalam pendapatan nasional. Undang-undang yang mengatur tersebut adalah undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2003 pada pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa pendapatan nasional atau pendapatan negara merupakan uang yang masuk di dalam kas negara. Pendapatan nasional yang dihasilkan oleh negara Indonesia diatur atau dirancang oleh Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Baiklah selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis pendapatan nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Yolanda Yasmin. Saya di sini ingin menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari pendapatan nasional itu. Nah, pendapatan nasional pasti kalian sudah tahu kan, seperti yang awal video yang teman saya sampaikan. Pendapatan nasional itu merupakan jumlah nilai pendapatan yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Nah, maksud dari periode tertentu di sini apa sih? Nah, periode tertentu di sini tuh dimaksudkan dalam kurung waktu atau jangka waktu dalam 1 tahun. Jadi, ini merupakan jumlah nilai pendapatan berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu atau jangka waktu selama 1 tahun. Nah, untuk jenis-jenis pendapatan nasional sendiri, kami di sini mendapatkan ada 6 jenis pendapatan nasional. Dan yang pertama itu ada produk domestik bruto atau yang biasa disebut gross domestic bruto. Nah, apa sih gross domestic bruto ini? Gross domestic bruto atau biasa yang disebut produk domestik bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh WNI maupun WNA. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau yang biasa disebut dengan gross national product. Gross national product ini merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang ketiga itu ada produk nasional neto atau yang biasa disebut dengan net national product. Net national product ini merupakan nilai total dari seluruh atau semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi suatu negara setelah memperhitungkan penurunan nilai aset fisik atau depresiasi. Dan yang keempat itu ada pendapatan nasional neto atau biasanya disebut net national income.
Apa sih net national income itu di sini? Pendapatan net national income itu merupakan pendapatan bersih yang tersedia untuk konsumsi investasi setelah memperhitungkan penurunan nilai aset fisik atau yang biasa disebut dengan depresiasi. Dan yang kelima ada pendapatan personal atau personal income. Nah, personal income ini merupakan pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara termasuk gaji, keuntungan, serta pendapatan dari faktor produksi dari tanah dan modal. Dan yang keenam, di sini kami ada pendapatan disposable atau biasanya yang disebut dengan disposable income. Nah, apa sih disposable income itu? Disposable income merupakan pendapatan yang bisa langsung digunakan pada saat itu juga. Nah, pendapatan ini merupakan pendapatan yang tersisa setelah dikurangkan dengan pajak. Itulah kenapa di sini dinamakan dengan pendapatan disposable atau pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan pada saat itu juga. Ya, di sini saya akan menjelaskan slide mengenai sumber pendapatan nasional. Yang pertama, sumber pendapatan nasional itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sumber pendapatan negara dari hasil pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Sumber pendapatan negara dari hasil pajak ini merupakan sumber pendapatan yang paling besar ya, yang memenuhi angka paling besar di pendapatan negara. Seperti data yang terakhir saya lihat itu ada sebesar melebihi 60% dari sumber pendapatan negara, yang dimana 60% lebih tadi itu merupakan pendapatan yang diambil dari hasil pajak. Lalu yang kedua adalah PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi salah satu contohnya itu seperti sumber daya alam ya, yang contohnya kayak minyak, gas bumi, dan sejenisnya. Ada juga sumber daya alam non minyak dan gas, yang itu biasanya pendapatan tersebut diambil dari laba BUMN dan badan layanan umum lainnya. Lalu yang ketiga adalah sumber pendapatan negara dari hasil hibah. Jadi terkadang ada salah satu dari perusahaan swasta ya, yang dia itu menghibahkan sebagian dari pendapatannya untuk diberikan kepada negara, seperti itu. Lalu yang slide berikutnya ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi untuk ya meningkatkan pendapatan nasional dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berkualitas ya, yang berpendidikan dan yang ahli dalam bidangnya. Seperti contoh sudah ada ya di slide sebelumnya, kalau pendapatan nasional itu didapat dari sumber daya alam ya. Dan pastinya sumber daya alam itu kan nggak mungkin ya kan langsung kita keruk tanpa ada sumber daya manusianya yang berkualitas ya, tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dia itu dapat mengekstrak ya dan mengolah sumber daya alam tersebut agar menjadi barang yang berharga. Oke, lalu yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Semua negara-negara yang ada di dunia ini memiliki potensi sumber daya alam yang tentu saja berbeda-beda. Tapi Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah ya, karena bisa dilihat sendiri lah dengan mata kepala sendiri, yang dimana PT Freeport itu ada di mana-mana, dan mereka itu ya apa ya, dapat dibilang sangat menguntungkan negara lah ya. Lalu yang ketiga adalah jumlah modal yang dikeluarkan, lalu ada teknologi yang digunakan. Nah, ini adalah hal yang paling krusial ya di antara yang lain, karena jika ya misalkan kalian tuh punya negara ya, negara kalian ini punya gunung emas setinggi 1 kilometer, itu emas semua, nggak ada, itu tuh benar-benar cuma emas. Nah, kalian sudah ada sumber daya manusia, sudah ada sumber daya alam nih. Nah, tapi dengan 2 hal itu saja apakah kalian bisa ya mendapatkan pendapatan nasional dari gunung tersebut, gunung emas tersebut? Kan tidak bisa ya kan. Kalian membutuhkan alat-alat besar, kalian membutuhkan alat-alat
pemboran emas lah ya sejenisnya untuk mendapatkan emas tersebut, ya kan? Jadi dibutuhkan apa? Teknologi yang digunakan tuh harus ada gitu loh. Seperti itu. Lalu faktor selanjutnya adalah stabilitas keamanan. Jadi tentu saja ya, stabilitas keamanan ini penting karena negara mana saja ya, jika terjadi peperangan, otomatis pendapatan nasional mereka itu akan menurun. Kenapa bisa terjadi? Ya karena ya perang ya, tahu sendiri lah bagaimana kan. Tidak mungkin tukang tukang yang suka buka warung atau misalkan supermarket itu kan buka, tahu-tahu depan depan toko mereka kena bom, kan mereka nggak mungkin mau buka kan, siapa pula mau beli seperti itu. Nah ya, dan juga dengan adanya stabilitas keamanan, jika suatu negara itu aman ya, itu akan membuat para investor tuh ingin berinvestasi, yang pastinya jika para investor ini merasa aman ya, negara ini cukup aman, bolehlah ya mereka akan berinvestasi sebesar-besarnya terhadap negara kita. Jadi ya seperti itulah contohnya. Lalu faktor berikutnya kebijakan pemerintah. Lalu yang berikutnya keadaan geografis dan geologis. Faktor selanjutnya adalah konsumsi, tabungan, dan investasi. Dan yang terakhir adalah permintaan serta penawaran agregat. Halo, saya Rahmadita Asbila Rizka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Karena sebelumnya kita sudah tahu mengenai definisi, jenis, dan juga sumber pendapatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pendapatan. Kalian pasti penasaran dengan apa sih sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan negara Indonesia, yaitu adalah pajak. Pajak sendiri menyumbang 80% dari pendapatan negara, karena inilah pajak menjadi sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan negara di Indonesia. Nah, berdasarkan subjek-subjek pajak tersebut terdapat 5 jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PPN. PPN sendiri merupakan pajak tambahan nilai. Pajak ini bersumber dari penjualan barang dan jasa yang ada di Indonesia yang sekitar 0-10%. Yang kedua adalah PPH. PPH sendiri adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dihasilkan dari penghasilan warga Indonesia dan juga company atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah PBB. PBB sendiri merupakan pajak bumi dan bangunan. Pajak PBB ini berasal dari kepemilikan tanah dan juga kepemilikan bangunan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah pajak bea cukai. Pajak bea cukai ini yang kita tahu adalah pajak dari hasil impor dan ekspor yang masuk dan keluar di Indonesia. Pajak bea cukai sendiri termasuk penyumbang pajak yang signifikan di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah pajak lainnya. Pajak lainnya ini adalah seperti pajak hiburan, pajak hotel, perhotelan, dan juga pajak kendaraan bermotor. Nah, dari kita tahu apa itu pajak dan apa-apa saja penyumbang pajak, karena itu adalah sektor penyumbang terbesar pendapatan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat pendapatan negara atau manfaat pendapatan nasional Republik Indonesia. Yang pertama yaitu mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Maksudnya di sini karena pendapatan nasional sebuah negara itu diukur dari total hasil jasa dan barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Nah, jika pendapatan negara tersebut tinggi, berarti pertumbuhan laju ekonomi negara tersebut terbilang baik ataupun pertumbuhan yang sehat. Yang kedua adalah membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara. Maksudnya di sini adalah sebuah negara dapat membandingkan negara mereka dan negara tetangganya, yang bertujuan untuk apakah negara kita ini sudah mampu untuk bersaing. Seperti contohnya kita dapat membandingkan negara Indonesia dan negara-negara tetangga di ASEAN, dan juga bisa dibilang bahwa pengukuran kemajuan perekonomian ini dapat dibilang apakah negara tersebut sudah maju ataupun dalam berkembang ataupun negara yang tertinggal. Yang ketiga adalah mengetahui struktur ekonomi suatu negara tersebut. Maksudnya di sini adalah ketika suatu pendapatan nasional negara tersebut, contohnya lebih banyak pendapatannya di bidang agrikultural atau industri, berarti struktur ekonomi dari suatu negara tersebut adalah agraris maupun industrialis. Yang keempat adalah sebagai landasan perumpamaan kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah pasti menganalisis dari perumpamaan kebijakan itu, apakah kebijakan ekonomi di suatu negara tersebut sudah pas dengan keadaan untuk memakmurkan masyarakat di negara tersebut.
Yang keempat adalah mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini karena kita mengukur pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, kita dapat ambil contoh seperti negara di Indonesia. Negara Indonesia sudah terbilang cukup baik pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Dan rata-rata pendapatan di masyarakat di negara Indonesia sudah dibilang sebagai negara yang ekonominya menengah ke atas. Yang terakhir adalah membantu pemerintah untuk mengevaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Seperti yang sudah saya sebutkan di poin keempat, bahwa untuk kebijakan yang dibuat pemerintah, pemerintah setelah membuat kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah akan mengevaluasi kembali apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan kebijakan ekonomi yang ada di negara Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan ekonomi dan juga perubahan signifikan yang terjadi di masa depan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai apa saja sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan negara dan juga manfaat pendapatan negara. Perkenalkan, nama saya Ronald Van Siregar. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pendapatan nasional. Jika terdapat suatu faktor pendukung dalam pendapatan nasional, tentu saja terdapat juga faktor penghambatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dari faktor-faktor penghambat tersebut. Salah satu contohnya yang pertama adalah ketidakstabilan politik. Kenapa ketidakstabilan politik dapat menghambat suatu pendapatan nasional? Karena penyebab utamanya adalah dapat menghambat dalam segi investasi, dalam negara asing. Kenapa demikian? Karena investor tersebut akan berpikir dua kali jika untuk melakukan investasi dalam negara Indonesia contohnya. Tentu para investor tersebut akan merasakan, mungkin dalam waktu ini belum tepat untuk melakukan investasi dalam negara ini, contohnya Indonesia. Dan kasus tersebut sudah pernah terjadi di tahun 1998. Yang kedua adalah ketidakstabilan makroekonomi. Salah satu penyebabnya adalah contohnya terjadinya inflasi yang tinggi atau fluktuasi mata uang. Contohnya waktu di tahun 2005, terdapat kenaikan BBM yang menyebabkan harga-harga barang lainnya naik, contohnya transportasi umum hingga penjualan sayur dan barang-barang lainnya. Lalu juga di saat tahun 1997 sampai 1998, di dalam krisis moneter yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan dalam negara Indonesia sendiri, pendapatan nasional, dapat tidak stabil. Yang ketiga, terdapat ketidaksetaraan pendapatan. Di sini saya mengambil contoh dalam segi pertanian. Pendapatan petani di Indonesia bisa saja variasi dalam faktor, seperti faktor penunjangnya adalah dalam segi musim tanam dan kebijakan pemerintah. Dan masih banyak lagi, hal ini menyebabkan kurangnya produksi dan pendapatan petani menurun, dan menciptakan ketidakpastian pendapatan dalam setiap petani. Lalu faktor yang keempat, ada keterbatasan sumber daya. Tentunya di Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Namun sumber daya alam tersebut tidak bisa dipakai dalam terus-menerus. Contohnya ada batu bara. Mungkin batu bara terlihat seperti banyak sekali di Indonesia, namun tidak bisa dipakai terus-menerus. Karena memiliki limitnya, jika dipakai terus-menerus, maka batu bara tersebut bisa berpengaruh pada lingkungan lainnya. Dan yang kedua, terdapat infrastruktur yang kurang memadai juga bisa menjadi penghambat dalam produksi sumber daya alam tersebut. Hal ini menciptakan kurangnya produksi. Dalam kurangnya produksi tentu akan kurangnya penjualan dan mengakibatkan pendapatan negara tersebut itu berkurang juga. Sekian dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Gunto. Pada kelompok perekonomian Indonesia pada kali ini saya akan menjelaskan bab tentang kesimpulan pada materi kami, yaitu pendapatan nasional. Oke, pada yang seperti kami sebutkan waktu presentasi minggu pertama kali, waktu kelompok kami di presentasi itu, kami memiliki sebuah ide atau kesimpulan sedikit, yaitu kami menyocokkan antara data 2045 dan juga hasil dari kesimpulan di pendapatan nasional pada kesempatan kali ini. Oke, baik, kita sebenarnya mungkin saya sedikit akan menjelaskan Indonesia 2045, kemudian kenapa ini menjadi kesimpulan kami, menjadi saran kami bagi pendapatan nasional khususnya di negara Indonesia. Baik, pertama pada 2045 itu Indonesia dikatakan itu sebagai negara yang kuat dan ekonomi yang maju terbesar nomor 4 di dunia.
dengan pendapatan per kapita itu kurang lebih 30.000 US dollar. 30.000 US dollar itu merupakan angka yang sangat besar bagi sebuah negara. Dan juga antara 30.000 sampai 45.000 US dollar itu pendapatan Indonesia di 2045 yang pada waktu itu diharapkan Indonesia seperti itu pada 2045. Kemudian dibandingkan pendapatan Indonesia sekarang itu hanya pendapatan 4.000 pendapatan dengan 4.000 US dollar itu sangat jauh dibandingkan pada nanti itu 2045. Dibandingkan negara-negara maju yang lainnya, salah satu syarat negara maju itu yaitu di negara itu masyarakat sendiri kurang lebih dia harus di atas 12% untuk menjadi negara maju itu 12% masyarakatnya harus menjadi seorang entrepreneur. Dibandingkan dengan Singapura, negara kecil seperti itu, dibandingkan dengan Indonesia, Singapura itu sudah menyentuh dengan angka 19% lebih untuk menjadi orang yang bergerak di bidang entrepreneur. Dibandingkan Indonesia itu hanya 9% yang ada di Indonesia itu menjadi seorang entrepreneur. Dibandingkan kalau dikalkulasikan ibaratkan dengan dijajarkan oleh 100 orang, 9 atau 12 orang itu hanya menjadi tenang, sisanya beragam macam pekerjaan. Nah, kenapa entrepreneur menjadi interest kami? Mengapa entrepreneur itu menjadi sebuah solusi dari kami? Yaitu karena entrepreneur itu secara tidak langsung itu membuka peluang, membuka juga pendapatan per kapita Indonesia dan juga memperbesar chance peluang Indonesia untuk menjadi di generasi 2045 itu. Karena berdasarkan pada tahun itu di 2045 ataupun dari sekarang, jika Indonesia memiliki entrepreneur yang banyak, maka kurang lebih akan banyak menyerap tenaga kerja. Yang dimana diharapkan pada 2045 itu total penduduk yang pengangguran itu hanya di bawah angka 1% atau cuma sekitar 0,5%. Bayangkan jika seluruhnya masyarakat Indonesia itu damai dan juga ekonomi yang kuat, berarti kurang lebih mengurangi change yang tidak diingin oleh Indonesia seperti sekarang atau pengangguran di mana dan lain-lain. Makanya entrepreneur itu menjadi concern kami dan juga menjadi pendapat kami dan juga saran kami untuk pendapatan nasional, karena basiskan entrepreneur ini sangat menguntungkan bagi negara-negara seperti kalau terkatakan seperti contoh kecil itu seperti Singapura dengan pendapatan yang besar itu sekitar 30.000 US dollar per kapita dengan hanya negara kecil seperti itu, apalagi Indonesia dengan masyarakat yang banyak. Dan jika di 2045 itu dengan bonus demografi yang besar, maka syarat entrepreneur ini dan syarat negara Indonesia menjadi negara maju itu semakin terwujud. Terima kasih.